Bab 1197. Ingin menjebak. Kamu masih terlalu muda. Kru dekati dirinya untuk mengobatinya itu benar-benar karena baik hati atau karena masih tidak hilang kecurigaan terhadapnya, itu juga sulit untuk dikatakan. Erik mencibir, dia tidak lupa bahwa waktu itu selain dirinya di dalam goa masih ada orang keempat, namun kupu-kupu itu hanya menemukan 4 orang saja. Apakah orang kelima mati di tangan iblis monster atau mungkin orang kelima punya trik yang pintar sama seperti dirinya, atau mungkin kru adalah raung kelima itu. Kru sungguh teliti, bahkan sedikit kecurigaan saja juga tidak akan dilepas olehnya. Namun saat ini sekalipun curiga, tapi si tua berjubah abu dan sepasang saudara itu serta Tuan Zeng juga jauh lebih mencurigakan. Sudahlah. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna ini, masih harus banyak pertimbangkan bagaimana caranya untuk menaikkan kemampuan diri. Jika aku punya fase distraksi level 6, sekalipun aku langsung mengambil buah petir, juga tidak akan ada orang yang akan mengatakan apapun. Setelah menyimpan semua pemikiran berantakan di dalam hatinya, Erik mengeluarkan pil Thunder Eagle yang didapatkannya. Pil monster fase distraksi level 6. Meskipun masih ada kerak pilnya, namun juga masih saja bisa terasakan aura yang sangatlah kuat dari dalam sana. Erik memegang benda ini dan mulai berlatih. Sedangkan buah petir, Erik takut formasi ini tidak aman, dia tentu saja tidak akan mengeluarkannya di perjalanan. Waktu perlahan berlalu, sudah lewat 2 hari lagi. Saat ini jarak kapal terbang dengan kota kuno Dong Huang sudah tidak terlalu jauh, area pergunungan sudah jauh, desa-desa mulai banyak terlihat. Di samping sebuah desa kota kecil, kapal terbang perlahan turun. Tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir sebelum tiba di kota kuno Dong Huang. Monster-monsternya perlu diberi makan, dan formasi di kapal terbang juga perlu dirawat. Dan waktu 2 hari ini, Erik menghabiskan sebagian besar waktu untuk berlatih dan pendapatannya juga lumayan banyak. Tebakannya memang benar, aura dari pil monster fase distraksi level 6 memang sangatlah kuat, dan jauh lebih mudah untuk diserap dan dibandingkan dengan yang level keilahian. Bintang ke-8 juga perlahan terang, dan jejak bintang ke-9 juga mulai muncul lagi. Selain itu, Erik meneliti pedang emas yang dibawa oleh Melvin juga. Kali ini membuat Raja Thunder Eagle meskipun dirinya sendiri mendapatkan penghasilan yang lumayan banyak, namun pedang terbang level 4 yang dibuat olehnya kurang lebih kehilangan sekitar 70% dan gabungan pedang Nanke juga hanya tersisa 30-an saja. Sama saja dengan kekuatan dari jurus badai pedangnya sekaligus berkurang 60-70%-an. Dan pertarungan ini membuat Erik menyadari bahwa ketika melawan fase distraksi, kekuatan dari gabungan pedang Nanke juga sudah mencapai keterbatasannya, sekalipun pedang es abadi dan naga api juga begitu. Sekarang dia butuh mencari pedang yang lebih kuat, untuk menambahkannya ke dalam badai pedangnya, dan pedang emas ini memberikan rasa yang sangatlah kuat kepada Erik. Setidaknya level 8, mungkin sudah mencapai level 8 puncak. Namun ini juga hanya sebatas rasanya saja, yang paling membuat orang sakit kepala adalah sampai saat ini Erik juga belum pernah mencabutnya keluar dari sarung pedangnya. Bukannya tidak mau melainkan benda ini seolah tertanam mati di dalam sarungnya, Erik sudah menggunakan berbagai cara namun juga tetaplah tidak bisa membuat pedangnya bisa tercabut dari sarungnya. Jika benar-benar tidak bisa, maka coba saja menggunakan palu ribuan tempaan untuk mencoba menghancurkannya. Erik sedikit kejam dalam pikirannya. Selain waktu istirahat untuk menyelidiki pedang emas ini, sisa waktunya dipakai semua oleh Erik di formasi sihir. Slip giok yang ditinggalkan oleh Melvin menceritakan cara sebuah formasi spiritual. Formasi ini sekali berhasil dijalankan dengan sempurna, bahkan bisa membuat kultivator fase distraksi puncak bingung juga, dan tersesat di dalamnya. Ini sungguh kuat sekali.
Namun formasi sihir ini jauh lebih rumit daripada formasi lainnya. Ini merupakan gabungan taktik ilusi dan juga pengetahuan dari formasi. Sampai saat ini, Erik juga hanya pernah mencoba satu jenis taktik ilusi, yakni jurus kutukan mati. Jadi sekali mencoba mencari tahu juga terlihat lumayan sulit, jadi dia bingung untuk benar-benar mempelajarinya. Kapal terbang turun di tempat ini, dan ada banyak kultivator yang turun dari kapal terbang. Beberapa waktu ini terus saja tinggal di tempat yang kecil di dalam kapal terbang sungguh membuat orang bosan. Erik mengikuti orang lain untuk keluar, bahkan kru saja juga perik mencari sesepuh lainnya di paviliun Jubao dan memperbaiki kerusakan dari kapal terbang. Hanya ada satu tempat yang terus saja berkabut, semenjak Erik naik kapal terbang hingga sekarang, orang itu tidak pernah menongolkan dirinya. Waktu itu ketika melawan Thunder Eagle, orang ini meskipun muncul namun terus saja mengenakan topeng dan menggunakan jubah hitam, tampaknya sangatlah misterius. Dan di antara orang yang turun dari kapal terbang, Tuan Zeng tentu mengundang banyak perhatian. Semua orang tahu bahwa Tuan Zeng tidak mungkin akan mengikuti semua orang ke kota kuno Donghuang, dia pasti akan mencari kesempatan untuk kabur di tengah perjalanan. Wajah Tuan Zeng pucat, matanya merah, rambutnya juga berantakan. Dia tidak lagi sombong seperti dulu, melainkan membawa rasa marah dan dendam di wajahnya. Jelas bahwa beberapa hari ini dia melewati hari dengan sangatlah sengsara. Erik, barang ini untukmu. Melihat Erik turun dari kapal terbang, tatapan Tuan Zeng bersinar, dia melambaikan tangan dan melemparkan sebuah tas penyimpanan ke arah Erik. Ekspresi semua orang bingung, apa barang yang ditaruh di dalam tas penyimpanan ini. Erik menyipitkan matanya, di saat tas penyimpanan tiba di hadapannya sendiri, dia melambaikan tangannya dan mengerahkan Reiki untuk menghantam tas penyimpanannya. Dor! Tas penyimpanan yang terserang lalu meledak. Dan ada beberapa baju-baju robek keluar dari sana. Teknik dari tas penyimpanan sebenarnya juga adalah sejenis formasi. Erik meledakkan barang ini dan seketika di dalam keheningan muncul suara ledakan besar. Ini membuat banyak orang kaget dan melirik ke arah kapal terbang. Ingin menggunakan cara seperti begini untuk menjebak aku, kamu masih terlalu muda. Erik melirik Tuan Zeng. Jika berani mengambil buah petir maka harus memikirkan akibatnya. Jangan berpikir menggunakan trik seperti begini. Aku tidak mengambilnya, teriak Tuan Zeng. Erik sama sekali tidak mempedulikannya, dia berbalik badan dan pergi. Ada banyak orang yang akhirnya sadar dan terlihat tatapan memuji Erik. Tuan Zeng ini jelas ingin menjebak ke Erik, namun sekali dibalas seperti begini, jika Erik tidak sempat sadar, tas penyimpanannya tersimpan, maka ini akan menjadi bingung. Bocah ini meskipun kultivasinya tidaklah tinggi namun pemikirannya matang, aku benar-benar salah lihat orang. John menarik nafas dalam-dalam, dia sedikit marah. Seumur hidup ini dia mengenal banyak orang seperti Erik asalkan tidak terjadi apa-apa dengannya, dia pasti akan menjadi sangatlah unggul. Dan dirinya sebelumnya sedikit merendahkan Erik. Bocah, kamu sebaiknya jangan meninggalkan area paviliun Jubao. John berpikir sejenak lalu memutuskan untuk transmisi suara kepada Erik. Kenapa? Kata Erik. Aku tidak akan salah menilai orang, wanita tua itu benar-benar sangatlah menginginkan pil iblismu. 2 hari ini ketika kamu berlatih, berkali-kali dia mengintipmu. Kata John. Jika kamu tidak mau jual, maka dia hanya bisa memikirkan cara lain saja. Bagaimanapun juga pil level tinggi seperti pil Thunder Eagle ini sungguh jarang ditemui di pasaran. Terima kasih atas ingatan dari senior, aku juga ingin mempertanyakan satu hal kepada senior. Kata Erik. Katakan saja. John tercengang. Setelah itu, Erik mempertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. John berpikir dan memberikan jawabannya. Aku sangatlah hebat menilai orang, jika kamu mempercayaiku, kedua orang itu pasti bukanlah pasangan. Aku sudah mengerti.
Erik menganggukkan kepalanya, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah meninggalkan area lapangan publik, Erik lalu meningkatkan kecepatannya seolah kaget. Detik selanjutnya, dua sosok muncul di tempat Erik sebelumnya dan juga mengikutinya dari belakang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.